Hai Sobat Jiwa, bertemu lagi dengan Bang Jack di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jack akan membahas tentang bucin. Nah, tentu ini materi yang menarik, bukan? Banyak hal menunjukkan bahwa seseorang itu bisa saja bucin. Entah itu perempuan atau laki-lakinya yang bucin. Yang pasti bisa saja sepasang sejoli laki-laki dan perempuan, bisa saja salah satunya sangat bucin. Apakah bucin ini menguntungkan pasangannya atau tidak? Ayo kita lihat, simak video ini sampai akhir. Jangan di skip dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Berikan like serta komentarnya. Bucin menjadi kata yang banyak diperbincangkan banyak orang loh selama beberapa tahun belakang. Istilah tersebut biasanya ini disempatkan kepada orang-orang yang rela melakukan berbagai macam cara demi kebahagiaan pasangannya. Nah, kalau lihat ini saja, orang yang bucin rela melakukan apapun untuk menyenangkan pasangannya, termasuk mencabut laporan di polisi atau termasuk memaafkan berulang-ulang padahal pasangannya sering kali melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan itu fatal. Saking bucinnya, dimaafkan lagi. Nah, masalahnya adalah pasangannya tahu bahwa si perempuan ini sangat cinta, tidak mungkin meninggalkannya. Nah, ini yang pada akhirnya cenderung manipulatif. Tidak jarang kalau sudah menikah, terkadang tidak jarang dijumpai si perempuan ini mengalami yang namanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena menganggap si perempuan atau istrinya tidak akan protes. Toh cinta banget sama si laki ini. Inilah yang dimanfaatkan. Di sisi lain, mereka yang bucin bisa saja tega meninggalkan teman-temannya hanya untuk menemani doinya atau pasangannya. Karena alasan itu, orang-orang yang disebut bucin seringkali dijauhi orang-orang di sekitarnya karena terlalu mabuk asmara. Meski bucin banyak digunakan, sayangnya tidak sedikit orang belum memahami apa arti bucin yang sebenarnya. Nah, kenapa orang-orang di sekitarnya meninggalkan? Kadang-kadang sudah dinasihati, sudah diberikan saran, masukan, tapi tidak didengarkan. Padahal sudah jelas-jelas pasangannya memanfaatkannya untuk kesenangannya pribadi. Saking bucinnya, tidak menyadari dan tidak mempermasalahkan, terlalu memaklumi. Nah, dikutip dari Gramedia, bucin bisa diartikan sebagai sikap rela mengorbankan apa saja, mulai dari jiwa, raga, bahkan harta demi pasangannya. Istilah yang berasal dari akronim dari budak cinta mulai mencuat ketika Jovial Da Lopez dan Andrew Da Lopez mempopulerkannya pada tahun 2015. Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, bucin lahir saat Jovial terlalu cinta dengan pasangannya sekitar tahun 2014 sampai 2015. Hal itu diungkap Jovial saat berkunjung ke Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat untuk media visit promo film Bucin tahun 2020 yang lalu. Karena itu terlalu mabuk kepayang, teman-teman Jovial sempat menjulikinya sebagai bucin.
Dari sini bucin mulai menyebar. Dua konten kreator yang sempat malang melintang di dunia YouTube lantas membuat sketsa bucin di Skinny Indonesian 24 pada tahun 2015. Bermula dari situ bucin lebih dikenal. Namun kata ini baru benar-benar booming pada tahun 2019. Ketika viral di internet dan media sosial, bucin menempati daftar kata pencarian teratas menurut Google. Bahkan bucin pernah diangkat ke layar lebar oleh rumah produksi Rapi Film pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Chandra Leo dan skenarionya ditulis oleh Jovial bersama Andovi. Meski bucin pada awalnya lahir sebagai bahasa gaul atau prokem, istilah ini sudah dimutakhirkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2021. Nah, sekarang ini bucin meramak lagi, populer lagi. Nah, ketika ada selebriti atau public figure mendapatkan KDRT, kemudian dilaporkan, kemudian dicabut laporan itu, dan orang-orang netizen mengatakan si perempuan ini terlalu bucin. Kemudian yang kedua, kasus yang baru-baru ini terjadi, ya, seorang istri mendapati suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Sudah jelas-jelas tapi tetap dimaklumi dan dimaafkan dengan harapan bisa berubah. Padahal sudah berulang dijumpai adanya bau perselingkuhan. Nah, kenapa demikian? Karena bucin lagi. Nah, ternyata bucin ini benar-benar ada di dunia nyata. Nah, ada tanda-tanda bucin. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa cinta itu buta, ya kalau ini benar adanya. Bahkan mereka yang dimabuk asmara pantas disebut sebagai bucin. Sayangnya orang-orang yang terlanjur bucin tidak selalu menyadari bahwa mereka terlalu mencintai pasangannya. Sampai-sampai orang yang demikian mengabaikan kondisinya sendiri loh, termasuk teman dan keluarga. Tidak mendengarkan lagi kata-kata dari orang di sekitarnya. Menurut teori psikologi yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, bucin terjadi ketika seseorang mengidealisasikan orang lain secara sadar maupun tidak sadar. Nah, tentu hal tersebut membuat mereka yang bucin mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk mencintai pasangan. Bahkan, si bucin sulit untuk memandang pasangannya secara logis. Mereka malah menganggap pasangannya sempurna dan mau memenuhi segala keinginannya. Padahal sering di KDRT, sering dilecehkan, sering diselingkuhin, tapi masih menganggap pasangannya sempurna dan pasti bisa membahagiakannya. Pemakluman ini yang seringkali ditangkap tidak tepat oleh pasangan si lelakinya ini, sehingga pasti kalau minta maaf akan dimaafkan. Pasti tidak mau ditinggalkan. Jadi lebih banyak mengalah. Walaupun di KDRT berulang-ulang. Dengan alasan anak kadang-kadang diterima begitu saja karena takut kehilangan. Dan itu akan terjadi terus KDRT itu karena menganggap bahwa pasangannya gampang diintimidasi, gampang ditekan, gampang diperdaya. Nah, tentu biasanya bucin ini dapat diketahui melalui tanda-tanda jelas punya pasangan ya. Mereka yang bucin pastinya mempunyai sosok yang dicintai atau sedang berusaha digebet, atau mempunyai istri atau mempunyai suami. 2. Jago flirting. Si bucin punya berbagai macam cara supaya pujaan hatinya tertarik, termasuk melontarkan kata-kata bernada godaan. Ya, orang-orang yang bucin bisa dibilang ahli untuk menggoda, ngegombal, bahkan flirting
Biasanya hal tersebut dilakukan oleh pria untuk menarik perhatian wanita supaya hatinya kelepek-kelepek. 3. Susah diajak bertemu. Orang yang bucin bisa merasa bahwa dunia hanya miliknya bersama pasangan. Ini membuat mereka abai dengan orang di sekitarnya. Tidak mengirankan kalau orang-orang yang terlanjur bucin sulit meluangkan waktu nongkrong dengan temannya. Hal itu disebabkan sikap mereka yang selalu mengutamakan pasangan di atas kepentingan diri sendiri dan orang lain. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang jarang ketemuan dengan teman-temannya karena memang dilarang oleh pasangannya. Nah, paling parah lagi, sejak menikah, si suami akan mencoba untuk bikin aturan supaya istrinya tidak bergaul lebih banyak dengan orang di luar, bahkan dengan keluarganya. Dengan tujuan apa? Perilaku dari suami ini tidak diketahui. Ya, sehingga orang lain tidak ikut campur. Apapun yang dilakukan suami toh benar. Ya, walaupun jelas-jelas menyakitkan istri, karena istrinya kadung cinta, maka didiamkan.